Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang analisis isu kontemporer di instansi. Namun sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Lucy Lolita, guru IPA di SMP Negeri 4 Sataplunyuk. Podcast ini dibuat untuk memenuhi tugas dari Widya Iswara, Latsar CPNS Kabupaten Sumbawa tahun 2021, Angkatan 49 Kelompok 2. Sebelum kita membedah isu kontemporer di instansi saya bekerja, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa yang disebut dengan isu. Isu adalah perbedaan atau gap antara kondisi real dengan kondisi ideal, dan atau perbedaan kondisi real dengan ekspektasi atau harapannya. Saat ini, bangsa kita sedang menghadapi beberapa isu yang sangat strategis, di antaranya korupsi, narkoba, radikalisme terorisme, cybercrime, hate speech, hoax, proxy war atau perang dingin, dan money laundry atau pencucian uang. Isu tersebut menjadi tugas besar bagi kita bangsa Indonesia untuk menemukan alternatif penyelesaiannya. Selanjutnya, ada beberapa tahapan dalam analisis isu kontemporer. Yang pertama, identifikasi isu. Yang kedua, analisis awal isu. Yang ketiga, menapis isu prioritas. Yang keempat, analisis alternatif penyelesaian isu. Untuk lebih jelasnya, saya akan jelaskan tahapan tersebut berdasarkan isu di instansi saya bekerja, yaitu di SMPN 4 Sataplunyuk. Selama beberapa bulan bekerja, ada 3 isu besar yang menjadi perhatian serius, yaitu yang pertama, masih rendahnya hasil belajar kognitif peserta didik di SMPN 4 Sataplunyuk. Yang kedua, masih rendahnya literasi sains peserta didik di SMPN 4 Sataplunyuk. Yang ketiga, belum adanya laboratorium IPA di SMPN 4 Sataplunyuk. Tahapan selanjutnya adalah analisis awal isu. Analisis awal isu yang pertama adalah masih rendahnya hasil belajar kognitif peserta didik di SMPN 4 Sataplunyuk yang disebabkan karena aktivitas belajar dari rumah yang menyebabkan kurang optimalnya proses pembelajaran. Yang kedua, kurangnya sumber dan media belajar. Yang ketiga, minat belajar peserta didik rendah bisa jadi disebabkan karena kejenuhan selama beberapa waktu telah belajar dari rumah. Yang keempat, peserta didik terbiasa dengan metode ceramah. Yang kelima, akses internet yang belum memadai karena termasuk daerah yang jauh dari jangkauan internet, sekalipun ada hanya di titik tertentu sehingga akses untuk mendapatkan informasi menjadi terbatas. Selanjutnya, analisis awal masih rendahnya literasi sains peserta didik di SMPN 4 Sataplunyuk, yang disebabkan karena peserta didik terbiasa dengan metode ceramah. Yang kedua, rendahnya sikap positif dalam mempelajari sains, karena adanya stigma bahwa sains itu susah, terutama untuk hitungan dan konsepnya. Yang ketiga, rendahnya kemampuan literasi dasar. Peserta didik hanya sekedar bisa membaca, tetapi belum memahami isi dari bacaan tersebut. Yang keempat, beberapa materi pembelajaran tidak disukai peserta didik, terutama untuk materi hitungan. Yang kelima, belum aktifnya perpustakaan sekolah, karena baru selesai dibangun dan belum mulai dilakukan penataan. Analisis awal isu selanjutnya adalah belum adanya laboratorium IPA di SMPN 4 Sataplunyuk, yang disebabkan karena SMPN 4 Sataplunyuk termasuk sekolah kecil yang masih terbatas sarana dan prasarana. Yang kedua, belum mendapat perhatian serius dari stakeholder yang terkait. Yang ketiga, sekolah baru mendapatkan guru IPA. Setelah kita menganalisis isu, dari beberapa isu yang dipilih, selanjutnya adalah melakukan tapisan isu prioritas dengan menggunakan teknik APKL, yaitu aktual, problematik, kehalayakan, dan layak. Untuk penskoran menggunakan skala 1-5. Skala 5 menunjukkan bahwa isu tersebut sangat APKL, skor 4, isu tersebut memenuhi APKL, skor 3 cukup APKL, skor 2 kurang APKL, skor 1 tidak APKL.
Berdasarkan analisis APKL, didapatkan untuk literasi sains menjadi prioritas pertama dengan jumlah skor APKL 19. Prioritas kedua adalah hasil belajar kognitif dengan skor APKL 18 dan prioritas ketiga adalah laboratorium sains dengan skor 16. Selanjutnya, isu yang menjadi prioritas pertama dilakukan analisis SWOT, yaitu strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity atau peluang, dan threats atau ancaman. Literasi sains memiliki strength atau kekuatan karena literasi sains memiliki nilai positif untuk dikembangkan. Kelemahan dari literasi sains adalah belum banyaknya buku-buku tentang sains di sekolah. Opportunity atau peluang kedepannya dari literasi sains ini adalah memudahkan peserta didik dalam mengerjakan soal-soal literasi pada asesmen nasional. Adapun threats atau ancaman dari literasi sains ini adalah belum adanya tenaga pustakawan di sekolah. Tahapan yang terakhir adalah bagaimana isu dari literasi sains ini diselesaikan. Ada 4 cara yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah strategi pembelajaran yang memuat literasi sains. Yang kedua adalah pengadaan buku-buku sains. Yang ketiga adalah penataan perpustakaan sekolah agar lebih nyaman bagi peserta didik. Yang terakhir adalah gerakan literasi sains. Sekian podcast analisis isu kontemporer di instansi dari saya. Terima kasih dan semoga bermanfaat.